Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, kami hormati ya, bapak-bapak ya yang hadir pada majelis kita di kesempatan maghrib sampai isya ini ya. Pertama, ini kesempatan untuk bisa bersilaturahim ya. Dan Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyub satar rizqah falyasim rahimah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menjalin silaturahim. Ya. Bahkan salah satu di antara keutamaan bertemu dan berpisah karena Allah. Ya. Bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala begitu besar ya keutamaannya ya. Kita tentu saja bertemu dan berpisah sebentar itu juga insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwa Rasulullah mengatakan salah satu di antara hak seorang manusia atau seorang muslim dengan muslim lainnya itu adalah wa izastansahaka fansah ya. Ketika seorang meminta ya untuk diberikan semacam penguatan, semacam ceramah ya atau berbagi wawasan pengetahuan, maka berikanlah ya, maka berikanlah. Jadi jamaah sekalian, inilah tentu saja atas izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan bersama-sama hadir pada malam hari ini. Ya, selain kita berharap semoga Allah menambahkan pahala dengan pertemuan kita ini, ya. Dan kita sudah tahu tentunya jamaah sekalian betapa besar keutamaan daripada majelis yang di dalamnya kita membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya, tentang agama, tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ingin dimudahkan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini Masya Allah. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang kami muliakan. Suatu ketika seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ketika itu beliau dibonceng, ya. Tentu saja bukan dengan motor Pak ya, ya. Belum ada motor pada saat itu, kendaraan yang adalah kuda, unta, ya, dan yang lainnya. Beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW, ya, dan beliau mengatakan kepada sahabat ini, ya, wahai gulam, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Ini Pak sebuah kalimat yang sebenarnya sambungan dari hadis itu panjang ya, tetapi kita hanya ingin mengambil satu potongan ya nasihat beliau ini kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Iya. Jadi beliau ini Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan juga sekaligus murabbi. Ya, murabbi atau mungkin bahasa kita sekarang guru ya. Iya. Yang mana beliau ini tahu kapan momen terbaiknya memberikan nasihat, iya, memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Dan salah satu kebiasaan beliau itu adalah pada saat di atas kendaraan. Iya. Jadi kita mungkin juga bisa gunakan ya, kita nasihati anak kita, mungkin ada ya yang perlu kita nasihati, ada yang perlu kita luruskan atau kita mau kuatkan ya, kita ajak jalan-jalan kalau di atas kendaraan ya, kita secara tidak langsung menasihatinya ya.
Nah, jamaah sekalian, ya, apa kata beliau kepada sahabat ini? Ihfazillaha yahfazka. Ya. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi sebuah nasihat yang sangat berharga sekali. Ya. Yang di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran penting. Ya, tidak hanya kepada sahabat ya ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas, tetapi juga untuk kita semua. Ya, secara umum kita sebagai umat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jamaah sekalian, kata beliau jagalah Allah. Ya. Jadi ini semacam perintah, ya, di mana perintah itu ya kita diminta untuk menjaga Allah. Ya. Mungkin ya, dan tentu kita insya Allah sudah paham semua apa yang dimaksud dengan menjaga Allah. Ya. Ya, bukan seperti yang kita pahami ya. Ya. Menjaga Allah seperti menjaga barang-barang kita atau apa ya. Tapi maksudnya adalah kata para ulama kita, menjaga Allah di sini maknanya menjaga ya kaitannya ya kita ya keberadaan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa namanya? Hak Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Ya, jadi kita harus menjaga keberadaan kita sebagai seorang hamba. Yaitu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi ketika kita ditanya apa maknanya menjaga Allah, kata para ulama kita maksudnya adalah menjaga ibadah kita kepada Allah. Iya. Ibadah kita. Apakah itu sholat? Itu kan ibadah Pak. Cakupannya, syumuliannya luas sekali. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, ya, tapi semua ibadah, ya, atau seluruh rangkaian kebaikan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Ya, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ya, ketika mendefinisikan ibadah, beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah nama dari segala sesuatu, baik itu sifatnya tersembunyi, ya batin, atau lahiriah yang terlihat, baik berupa perkataan atau perbuatan. Dengan syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa paham Pak bahwa ibadah itu banyak sekali bentuknya. Ya, banyak sekali bentuknya. Bahkan mulai kita bangun dari tempat tidur kita sampai kita tidur kembali itu bisa bernilai ibadah semuanya, Pak. Iya. Iya. Nah, makanya penting untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Iya. Iya, ketika kita berpakaian, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, apa doanya, bagaimana adab-adabnya. Ketika itu kita lakukan, maka dia insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi maknanya adalah hendaknya setiap waktu kita ini ya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi tentang makna menjaga Allah. Ya. Jadi menjaga ibadah kita. Ya. Dan menjaga jamaah sekalian yang paling penting juga adalah menjaga tauhid kita. Ya. Tauhid kita yang merupakan fitrah. Ya. Bahwa kita ini dilahirkan sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu jamaah sekalian. Paling tidak ya menjaga rukun Islam. Ya, menjaga rukun Islam. Ya. Jadi ini secara umum jamaah sekalian. Jadi makna menjaga Allah adalah menjaga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tentunya adalah menjaga untuk tidak melanggar ya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jamaah sekalian kalau kita berbicara tentang sholat, yaitu Masya Allah.
di dalam surah Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Ya. Itu disebutkan salah satu di antara orang-orang yang beruntung itu adalah aflah ya. Yang dijamin keberuntungannya adalah orang-orang yang menjaga sholat. Nah ini Pak. Ya, jadi penting bagi kita ini menjaga sholat. Dan inilah pertahanan paling terakhir sebenarnya. Kalau sholat kita jaga, maka itu artinya tanda-tanda kebaikan kepada amal soleh kita yang lain. Tapi kalau ini saja yang bermasalah, itu juga tanda-tanda bahwa yang bermasalah, yang lainnya juga bermasalah, Pak. Iya. Iya. Yang lainnya juga bermasalah. Iya. Iya. Karena jaminannya sholat itu ya menjadi tameng, pemelihara kita. Ya dari bentuk apa? Larangan-larangan yang mungkin ya setiap kita ini sangat memungkinkan untuk terjatuh. Tapi dengan sholat itu bisa menjadi penguat bagi kita. Iya. Sebagaimana yang kita sering dengarkan ya bahwa iya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Nah, jadi kalau sholat itu dijalankan dengan ikhlas, kemudian dengan tata cara yang benar, maka dampaknya tidak hanya mendatangkan pahala Pak, tapi juga adalah menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi pemelihara kita untuk tidak terjatuh ke dalam ya pelanggaran. Nah ini jamaah sekalian. Jadi menjaga Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menjaga sekali lagi ibadah kita, ketakwaan kita, iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah sekalian, yang namanya ibadah, namanya iman, takwa kita ini, apalagi namanya iman ya, tidak terlihat ini adalah sesuatu yang berfluktuasi Pak. Ya, kadang naik, kadang turun. Ya. Dan itu berbanding lurus dengan kuantitas ibadah kita. Jadi semakin tinggi kualitasnya maka akan mempengaruhi kualitas dan tingginya iman kita. Ya, makanya Imam Ahmad pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, Pak. Iya. Jadi bertambah dengan apa? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan. Apakah itu sholat, puasa, seluruh ibadah yang kita lakukan. Kita membantu orang lain, kemudian kita merasakan ada kebahagiaan tersendiri. Itu tanda indikasi, Pak. Pengaruhnya ke dalam hati dan iman kita. Ya, tersenyum kepada orang lain. Ya. Nah, semuanya itu Pak. Dan dia akan berkurang dengan ya wayangkus bil maksiyah, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan.